إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan setiap muslim adalah meyakini adanya surga dan neraka, bahwasanya keduanya merupakan dua makhluk yang telah diciptakan dan disiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang baik. Adapun neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang kafir, yang jahat di dalam kehidupan dunia ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, api yang paling panas yang kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini itu hanyalah satu dari 69 kali lipat panasnya neraka Jahannam, panasnya neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Oleh karenanya, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang pintar, seorang muslim yang memikirkan masa depannya adalah seorang muslim yang mencari amalan apa saja yang bisa menjauhkan dirinya dari neraka Allah yang begitu panas, dari neraka Allah yang begitu mengerikan, agar dia diharamkan untuk dilahap api neraka Allah wal-'iyadu billahi minan nar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada beberapa amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk menyentuh orang itu. Di antara amalan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di muka bumi ini hanya memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya hanya dia peruntukkan untuk Allah. Seluruh peribadatannya hanya dia arahkan kepada Allah. Doanya hanya dia minta kepada Allah. Tawakalnya dia bertawakal hanya kepada Allah. Dan segala macam ibadah, segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibadah namanya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari ucapan maupun perbuatan. Apabila Allah
mencintainya, itu namanya ibadah. Maka segala hal yang dicintai oleh Allah, yakni ibadah, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bisa hidup di atas tauhid hingga ajal menjemputnya, maka di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk menyentuh, untuk membakar, untuk menyakiti siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mana dia cari dengannya balasan Allah, wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang yang hidupnya memang benar-benar berada di atas tauhid, maka inilah kabar gembira yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka berbanggalah di atas tauhid. Jangan khawatir celaan manusia, walaupun engkau akan dikatakan orang yang aneh, orang yang asing, orang yang lain daripada yang lain. Tak mengapa, celaan manusia itu hanya sepanjang bibir dan lidahnya saja, tak menyakiti kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti kita dibangkitkan sendirian dan dihisab sendirian. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali tauhid kita dan di jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan yang kedua, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan neraka dari kita, adalah hendaknya kita memperbanyak ibadah puasa. Ibadah puasa ini jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah ibadah yang spesial, ibadah yang sulit untuk disisipi dengan riya. Beda dengan sholat, terlihat dia. Tapi puasa, siapa yang tahu kalau ternyata di belakang kita dia berbuka puasa. Makanya Allah mengatakan as-shawmu li, as-siyamu li, wa ana ajzi bih. Puasa itu ibadah khusus untukku, maka aku yang akan memberikan balasan khusus kepadanya. Apabila ada orang kaya yang mengatakan kepada kita, dia orang yang sangat kaya, orang yang sangat dermawan, tak hitung-hitungan dia di dalam memberikan hartanya. Ketika dia menjanjikan kepada kita, kerjaan ini saya yang akan membalasnya dari diri saya sendiri, ini amalan spesial bagi saya akan siapkan balasannya, pasti itu adalah balasan yang besar. Apalagi yang menjanjikan balasan tersebut adalah Allah, zat yang memiliki langit dan bumi, memiliki alam semesta. Dialah yang telah menciptakan dialah zat yang maha kaya. Maka apa yang dia hadiahkan untuk kita pastilah hadiah yang sangat besar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, dia berpuasa, dia jaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor, kemudian dia jaga syahwatnya, kemudian dia tahan dirinya dari makan dan minum, dari ucapan dusta, perbuatan dosa, dari segala macam keburukan. Dia tahan dirinya di saat berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Maka balasan yang disiapkan oleh Allah, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari saja. Tapi karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena kita melihat banyak orang-orang yang berpuasa, tapi ucapannya kotor, tapi perbuatannya kotor, tapi sikapnya kasar, suka teriak-teriak. Maka ini mengurangi nilai pahala puasa tersebut. Kalau
lalu kita ingin mendapatkan balasan, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, maka berpuasalah karena Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat-sangat luar biasa balasannya adalah ibadah menjaga sholat subuh dan juga ibadah menjaga sholat asar. Kenapa balasannya besar? Sampai diharamkan neraka untuk menyentuhnya. Kenapa bisa begitu besar, jemaah? Karena orang yang bisa menjaga sholat subuh, orang yang bisa menjaga sholat asar adalah orang yang benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat waktu yang dimana di situ enak-enaknya tidur dengan cuaca yang dengan cuaca yang dingin, sejuk, di situ enak-enaknya kita berselimut, kita menyambut panggilan Allah Jalla wa Ala, berwudu yang mana wudu itu dingin, tak disukai oleh jiwa, kita kalahkan nafsu kita untuk tidur, kita prioritaskan Allah, maka Allah pun akan mencintai hamba tersebut dan dijauhkan dari api neraka. Demikian pula bagi siapapun yang bisa menjaga sholat asarnya, di mana itulah puncak daripada rasa lelah kita setelah bekerja mengejar dunia. Di situ kita masih menyempatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan sesuatu yang besar. Berarti hamba ini telah membuktikan cintanya kepadaku, maka layaklah dia ku cintai, layaklah dia dijauhkan dari api neraka Allah yang begitu mengerikan. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, hadis yang tidak kita ragukan kesahihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang mana dia ini shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yang mana dia ini senantiasa menjaga salat subuhnya dan juga salat asarnya. Siapa yang bisa menjaga sholat subuh dan sholat asarnya, maka inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan juga yang itu sangat mampu sebenarnya kita lakukan, yaitu menjaga rutinitas sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Apabila ada seorang hamba yang menyiapkan waktu untuk sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, berapa menit itu jemaah yang dirahmati oleh Allah? Mungkin 5 menit, kalau khusyuk sekali mungkin 10 menit. 10 menit tersebut dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha, haramahu Allahu 'alan nar." Barang siapa yang mampu untuk menjaga 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan neraka untuk menyentuhnya, untuk membakarnya, untuk menyakitinya. Diharamkan neraka, jemaah. Kenapa balasannya sebesar ini? Karena berarti hamba ini yang mana di waktu siang itu manusia sedang sibuk mencari dunianya, tapi dia lebih prioritaskan beribadah kepadaku, maka aku akan membalasnya dengan sesuatu yang akan menyejukkan hatinya nanti ketika bertemu denganku, ketika bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mana neraka itu diharamkan untuk menyentuhnya. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita sudah menyebutkan 4 amalan yang dengannya Allah akan mengharamkan neraka atas kita, yang dengan amalan-amalan tersebut Allah akan menjauhkan kita dari api neraka yang begitu mengerikan, yang mana siksaan yang paling ringannya saja adalah seseorang yang dipakaikan sepatu atau sandal yang terbuat dari bara api neraka, kemudian menggelegaklah otaknya dan meledak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang lainnya yang dengannya Allah akan menjauhkan kita dan akan melindungi kita dari lahapan api neraka adalah tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ketika ada kesempatan untuk berbuat kebaikan apapun itu, walau sekecil apapun, yang dinilai oleh Allah itu bukan banyaknya. Kalau seandainya yang dinilai oleh Allah itu banyaknya, misal sedekah harus banyak, maka yang masuk surga nanti cuma orang-orang kaya. Yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala berarti hanya orang-orang kaya. Sedangkan Allah adalah zat yang maha adil, maha bijaksana di dalam segala keputusannya, sehingga yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hati itu selalu berkeinginan dan tidak pernah meremehkan kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti akan berbicara dengan Rabb-nya. Hadisnya panjang. "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan nanti dia akan berbicara secara pribadi dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara keduanya. Diajak bicara sama Allah. Kemudian hamba itu melihat ke arah depan, ke arah kanan, tidak dia lihat kecuali neraka yang sudah siap di situ menantinya. Dia lihat ke sebelah kiri, ternyata di situ dia neraka juga. Kemudian dia lihat ke depan, maka dia yakin sepertinya masuk neraka. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW, agar dilindungi dari neraka yang kita khawatirkan tadi, fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma, hanya dengan sepotong kurma. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadisnya ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengetuk pintu rumahnya. Aisyah datang seorang peminta-minta, Aisyah diajari untuk dermawan. Kalau diminta ada kasih. Kemudian Aisyah melihat di rumahnya tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Aisyah memberikan 1 untuk ibunya, 1 untuk anak perempuannya. Kemudian anak perempuan itu memakan kurma itu. Kemudian si ibu belum memakannya. Dilihat oleh si ibu, anaknya telah menghabiskan kurma itu, dan anak melihat kepada kurma ibunya. Saking laparnya ini anak melihat kurma ibunya, pengen minta juga. Dibelah sama ibunya, dikasih sedekah walau bisyiqqi tamratin. Ketika itu terjadi, Aisyah merasa takjub. Diceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah SAW, wajib baginya surga. Berarti neraka dijauhkan darinya. Itu padahal hanya setengah kurma, jemaah. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjadikan surga itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketulusan hatinya. Ketika ada panggilan untuk bersedekah, dia bersedekah berapapun nilainya, walaupun dengan uang 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100.000 rupiah. Apabila itu besar di dalam hatinya, dia pengen berbuat kebaikan, ingin dijauhkan dari neraka, Allah wujudkan apa yang dia inginkan. Di antara amalan yang menjauhkan diri kita dari api neraka adalah berakhlak yang mulia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, demi Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Apabila Allah tidak mengizinkan hamba tersebut memiliki akhlak yang mulia, maka itu seperti mendaki langit, berat. Kecuali bagi yang Allah rahmati, kecuali bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini ternyata menghasilkan
seseorang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar." Wahai para sahabat, mau aku beritahukan kepada kalian siapa yang diharamkan neraka untuk menyentuhnya? Tentulah para sahabat ingin tahu, jemaah. Kita pun ingin tahu karena kita takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengarkanlah baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah seorang yang berakhlak. Kata Nabi, "Ala kulli qaribin." Neraka itu Allah haramkan kepada orang yang memiliki akhlak ini. Orang yang qarib, dekat di hati manusia. Orang rindu sama dia, suka membantu orang yang baik, mudah akrab, tidak sombong. Ini qarib. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli qaribin hayyin." Hayyin itu orangnya tenang, berwibawa, tidak suka teriak-teriak, tidak suka meledak-ledak amarahnya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir atau syarah daripada kata hayyin di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Kemudian orang yang tidak mudah marah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Bagi kita yang ingin dijauhkan dari neraka Allah, berusahalah. Karena tanpa usaha kita tidak bisa. Harus ada usaha, jemaah. Karena memang surga Allah itu mahal, harus diperjuangkan, harus diusahakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli qaribin hayyin layyin." Layyin itu lembut sikapnya kepada orang lain, lembut tutur katanya kepada orang lain, lembut muamalahnya dengan sesama muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahlin," mudah. Apa maksud mudah? Dijelaskan oleh para ulama, di dalam muamalah dia mudah. Kalau ada masalah yang kecil, tidak akan dia perbesar. Ada masalah besar, berusaha dia perkecil. Mudah di dalam muamalah, mudah di dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita bertanya, apa amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari api neraka dan membuat kita diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka inilah telah kusampaikan kepada kalian semua jemaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.